Tapi ini ada sebuah artikel juga dari Devano Danendra dan Salsabila Juwita juga. Akui kerap terganggu dengan hujatan warganet terhadap Iis Dahlia. Kalau Salsa tuh nanggepinnya gimana kakak? Kalau kakak lebih karena dia lebih udah dewasa ya. Jadi dia lebih yang nggak peduli gitu. Tapi kalau adik tuh emang yang kalau kemarin mungkin kayak itu tadi dia ngomongnya ke kita, aku masih kecil mah, aku belum tahu caranya ngomong. Tapi sampai dia pengen ngomong jadi salah. Jadi ya kan? nanti dipelintir lagi. Ah. Akhirnya dia suka begitu. Makanya Ade jangan suka salah ngomong. Kalau dibilang aku sayangnya apa sama mama tuh my hero gitu. Mama tuh ya mama aku. Apapun aku bisa ini, tapi kan aku nggak bisa, aku laki, aku nggak bisa ngomong yang terlalu cengeng juga gitu kan. Dia kan mau nunjukin bahwa dia I'm a man gitu kan, Jadi ya tapi dia bilang oke, sekarang aku bisa karena aku sekarang udah gede, aku udah tahu menjawab. Gitu. Udah tahu cara menjawab ya, semua itu seperti apa. Tapi ngomongin soal Devano dan Nendra, kita juga agak sedikit penasaran sekali karena ini ada sebuah tayangan, tolong diklarifikasi oleh Iis Dahlia. Pengen banget gitu sekarang ini nih, di saat anak-anak udah punya nama sendiri, kita kayak family aja gitu, saling support. Devano tuh salah satu yang mau posting contoh soal mamanya lagi keluar single gitu, nggak pernah diposting sama dia. Karena takut dibully. Takut berdampak. Mungkin gitu. Jadi aku ngerasa bahwa dia sekarang lebih banyak sendiri. Padahal dia tuh dulu anak mama banget karena papa ngusel-ngusel mama. Berarti secara mental terganggu dong? Ganggu banget. Di tayangan itu kan tadi barusan kita lihat sedih banget kayaknya Mama Iis Dahlia, dan wajar seorang ibu sedih dengan keadaan seperti itu. Tapi Devano tahu nggak kalau Mama Iisnya tuh sedih akan hal itu? Tahu. Itu sebelum kita ngomong, sebelum ngomong. Akhirnya setelah udah banyak acara dia nggak mau apa segala macam, kita dudukin anak-anak gitu. Aku papanya Devano. Ya itu tadi. Setelah udah ngomong, akhirnya kita bilang oke, sekarang kita family, bagaimanapun kita harus saling support each other gitu. Terus biasain ngomong apa yang kan selama ini kan Devano kayak yang tertutup, diem gitu, tapi dia kecewa, tapi dia kesel sama netizen, tapi dia nggak berani gitu. Sementara dia mau nggak sama mamanya pun ya mama gitu ya kan, nggak mungkin. Jadi akhirnya kita bilang yuk mulai dari sekarang kalau ada sesuatu ngomong, kita harus terbiasa diskusi lagi yuk gitu. Walaupun kalian ngerasa udah besar, kita ngomong. Jadi nggak ada sesuatu yang nyesek. Akhirnya kita nangis sama-sama. Itu ada masanya. Ya, kita nangis sama-sama. Ya bapaknya kayaknya pengen nangis tapi diem gitu. Si Devano tuh sampai sampai diem, terus kita bilang ada ngomong, dia diem lama tuh, dia nangis dulu baru terus dia ngomong. Nah sekarang tuh baru yang setelah kejadian itu nggak apa-apa kita nangis dulu gitu, bahwa lu ngomong, lu ini apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi beban kamu, keluarin aja gitu. Udah akhirnya sekarang kita jadi enak karena ada diskusi. Tapi anak-anak bebas untuk menjadi apa aja? Cita-citanya? Bebas. Yang penting dalam koridor yang baik, tetap menjalankan agamanya. Ya, sebagai seorang muslim dan muslimah. Yakin bebas? Karena kita punya sebuah tayangan dari Iis Dahlia yang melarang Devano untuk bernyanyi. Kita lihat tayangan. Emang kamu seneng nyanyi dari kecil? Dari kecil, sekarang liat mama pasti. Sekarang lihat mama. Yang ngajarin siapa? Otodidak. Otodidak, kamu belajar sendiri? Iya, karena dulu emang sebenarnya mama pun ngelarang aku jadi penyanyi sih. Oh gitu? Wah aneh ya? Kalau ada orang dilarang jadi penyanyi, kenapa tuh? Padahal kan mama penyanyi ya? Iya, mama penyanyi karena orang tua tuh punya persepsi kalau anak laki-laki itu harus sekolah yang bener. Mereka takut kalau misalnya aku masuk ke dunia seni. Mereka takut aku bandel, mungkin apa, jadi concern terhadap itunya. Tapi aku karena pengen, jadi aku ngebuktiin ke mereka lama-kelamaan, makin aku dewasa, semakin aku berani untuk mengungkapin kalau aku bisa gitu. Kenapa nggak ngebolehin Devano nyanyi? Awalnya, karena gini Yan,
kita tuh kan punya keinginan ketika anak laki-laki pengennya itu punya pekerjaan yang tetap. Insinyur kayak Sidul. Kayak bapaknya pengennya. Oh, pengennya pilot. Pengennya jadi pilot. Oke. Karena menurut kita tuh apa ya? Pekerjaan seni itu bukan pekerjaan yang punya penghasilan setiap hari. Tetap ya. Tetap, iya kan? Iya. Sometimes kan kita kalau lagi banyak tuh banyak banget, tapi kalau enggak banget. Nah sementara kan kita mikir kalau lu kan laki nak, lu akan punya keluarga, lu akan punya istri. Ngomong sama aku ya, Mas? Ngomong sama aku, pegang mic Mang. Mang pegang mic Mang, aku pulang. Bener gak? Bener gak? Iya kan? Jadi pengennya tuh ya udahlah apa namanya jadi pilot aja. Kalau jadi pilot tuh insya Allah sih maksudnya ya mama cukup aja gitu. Kalaupun mama sebenarnya kalau mama pun nggak bekerja, mama cukup aja. Nggak kaya tapi cukup. Itu kan udah tenang gitu kan. Karena kan kita punya ketakutan tersendiri gitu. Tapi ternyata kalau dulu tuh dia kalau gue syuting apa kalau Sabtu Minggu dia nemenin loh. Ikut. Dua-duanya itu. Jadi itu mungkin karena sering ikut jadi kayak mendam gitu. Sementara kan kita tidak mempersiapkan dia. Karena kita pengennya dia laki-laki, dia sekolah, dia menjadi apa gitu. Tapi Isdalia sebagai seorang penyanyi sekaligus seorang ibu, anaknya sekarang jadi penyanyi juga, ngasih masukan, bagus bilang bagus, nggak bagus bilang nggak bagus, atau ya udah terserah anaknya aja. Discuss. Biasanya dia kalau bikin lagu gini, "Ma, aku bikin lagu nih." Dia dengerin tuh ke kita, ambil apa namanya speaker gitu kan, dengerin lagi makan, dengerin ke kakaknya, ke papahnya. Oh udah, ini bagus deh. Oh ini referennya kurang ini, kurang ini. Oh gitu ya, ngasih masukan ya. Jadi mereka bebas untuk jadi apa aja ya. Termasuk dengan pacaran anak zaman sekarang, kan katanya Salsa Adila tuh sekarang udah punya pacar baru ya. Dari kalangan selebriti juga bukan? Enggak. Merestui nggak sama yang sekarang? Aku tipikal orang yang dari dulu ya, mereka SD aja tuh, aku bolehin. Pacaran? Iya, Masa SD pacaran? biarin. Nggak apa-apa? Enggak, gue juga kelas 5 pacaran. Oh, 5 SD. Seneng-seneng aja maksudnya ya. Maksudnya gini loh, apa namanya, itu adalah hal yang normal. Ya. Menyukai lawan jenis tetapi ada ininya kan. Batasan. Bahwa oh anak SD senangnya cuma segini aja, SMP segini aja, SMA segini aja, udah kuliah ya udah boleh kalau mau nonton, mau pergi hangout gitu. Calon mantu idaman untuk seorang Isdalia harus seperti apa? Buat gue yang penting dia ngerti anak-anak gue, support, terus kalau kakak ya, kakak harus lebih sabar sih pasangannya karena kakak tuh galak banget. Apakah Lutfi Agizal adalah calon mantu idaman? Nah, Lutfi Lutfi kan Agizal. udah enggak. Ya kalau misalnya dilihat secara pribadi, Dia anaknya sebenarnya baik. Sebenarnya? Dulu. sekarang Kalau sekarang rada aneh Lutfi. pernah ketemu lagi nggak sih sama Lutfi Agizal? Setelah aneh. Iya. Aku nggak bilang setelah aneh ya, setelah putus dari anaknya. Setelah agak gue ngeliatnya dia kayak berubah 180 derajat gitu dari yang gue lihat sekarang. Pernah 5 tahun pacarannya ya? 4 tahun lah. Berarti kan kenal deket sama Lutfi Agizal? Banget karena kan Lutfi itu kan keluarganya nggak ada di sini. Jadi kita tuh udah kayak rumah keduanya, kayak orang tuanya dia di sini sebenarnya. Pesan untuk Lutfi Agizal untuk dia yang pernah menganggap Mama Isdalia sebagai mama pastinya sampai sekarang juga seharusnya karena 4 tahun dekatnya. Iya. Mau kasih pesan apa untuk Iya. Lutfi Agizal yang sekarang sedang berkibar namanya di dunia hiburan tanah air? Berkibar ya. Kalau mama sih, Vi, jangankan ke Lutfi, anak yang pernah sering ada di rumah. Kadang-kadang mama kalau umpamanya syuting tengah malam sahur, dia tahu kalau supir nggak ada Sabtu Minggu, dia kadang-kadang suka nyetirin aku, nemenin aku gitu sebagai seorang anak gitu. Jadi kalau mau berkarya di dunia hiburan, berkarya lah, Vi. Tapi jangan sensasi, karena kalau sensasi menurut mama tuh ada masanya. Ketika sensasinya udah selesai, Lutfi harus berpikir sensasi yang berikutnya. Jadi kalau mama bilang, "Ma, Lutfi kan kuliahnya udah lulus, cari pekerjaan yang ini deh, apa namanya, yang bikin tenang kamu dan keluarga, yang nggak ada banyak komentar-komentar, apalagi
sekarang Lutfi tuh kan kayaknya jalurnya rada riskan ya. Yang diambil jalurnya riskan gitu menurut Oke. mama. Jadi Gitu. kalau mau punya bisnis aja, misalnya jadi reseller pempek Alemong gitu ya. Atau enggak sebenarnya kalau Lutfi tuh kalau main sinetron bagus loh. Bagus ya. Bagus. Atau mungkin memang dia lagi main sinetron selama ini, kita nggak pernah tahu. In real life. Berperan juga kan ya. Tapi kalau ngelihat Naura, Mm-mm. Naura kan lagi deket sama Ade. Devano. Gimana pandangan seorang istri Ali melihat?